Shalom, perkenalkan nama saya Yublina Putriasa Elaka. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini, saya mau menganalisis konflik batin tokoh utama dalam novel Putri Kejawen karya Novia Syahida. Berikut ini beberapa konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Putri Kejawen karya Novia Syahida. Konflik batin yang pertama yaitu konflik angguk-angguk atau approach konflik. Dalam konteks novel Putri Kejawen karya Novia Syahida ini, pilihan ini muncul ketika Dewi Sakrenda menghadapi beberapa pilihan-pilihan yang kesemuanya berpositif dan baik menurutnya. Meskipun semua pilihan yang ada merupakan hal yang positif, namun hal tersebut juga memunculkan konflik batin bagi Dewi Sakrenda. Dalam novel ini, konflik angguk-angguk atau approach konflik berwujud kebimbangan. Kebimbangan yang terjadi karena Dewi Sakrenda mempunyai dua pilihan yang keduanya menguntungkan baginya. Seperti saat Dewi Sakrenda menginjak bangku sekolah, ketika di sekolah, Dewi Sakrenda diberi jimat keselamatan oleh ayahnya berupa kalung. Selain itu, dalam perjalanan pulang dan pergi ke sekolah, ia juga dijaga oleh pengawal yang ditugaskan oleh ayahnya. Dua hal tersebut, yaitu jimat kalung dan pengawal, merupakan dua hal yang baik dan menyenangkan, karena selain merupakan hal yang menjamin keselamatannya, hal tersebut juga merupakan wujud cinta kasih ayahnya. Berikut kutipan dalam novel Putri Kejawen. Anak yang sejak kecil selalu dikalungkan sebuah jimat di lehernya untuk menolak segala bala. Sebuah kalung dari pintalan benang berwarna merah dengan liontin akar bahar sebesar jempol berbentuk bulat melengkung. Kemanapun aku pergi, kalung itu selalu menyertaiku. Apalagi setelah aku masuk SD, maka Bapak makin sering mewanti-wanti aku agar jangan sampai menghilangkannya. Kebimbangan itu muncul ketika Dewi Sakrenda harus memilih di antara kalung dan pengawal. Hal ini terjadi karena Dewi Sakrenda diolok-olok oleh teman sekolahnya. Pilihan antara dua motif ini menimbulkan konflik batin dan konflik dengan ayahnya. Hal ini terlihat dalam paragraf berikut ini. Barulah aku mulai menolak kawalan para centeng itu. Aku risih dan malu diolok teman-temanku. Beliau mengizinkannya tapi dengan satu syarat. Kamu tidak boleh melepas kalung itu kecuali saat sholat atau membaca. Yang berikutnya, kejadian penolakan hal yang positif ini juga terjadi pada kalung jimat. Dewi Sakrenda menjadi bimbang karena setelah Dewi Sakrenda mendalami ajaran Islam, ia menyadari bahwa kalung jimat itu tidak baik atau kalung jimat yang menuju kesesatan. Hal ini demikian terdapat dalam paragraf berikut ini. Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya jampi-jampi, jimat, penangkal, dan guna-guna itu adalah kemusyrikan. Katanya serius. Aku tersedak. Tanpa sadar aku meraba leherku di mana kalung jimat pemberian Bapak masih melingkar manis di sana. Ya Gusti, tiba-tiba aku jadi gelisah sendiri. Konflik batin yang kedua yaitu konflik geleng-geleng atau avoidance konflik. Dalam kutipan novel ini, konflik ini terjadi ketika Dewi Sakrenda mengalami kejadian yang mengharuskan ia memilih pilihan yang negatif menurut dia. Hal ini terlihat dalam paragraf berikut ini. Saya memang kecewa dan sedih atas tuduhan yang tidak benar itu, tapi saya juga tidak tega melihat Mbak Bude dan Mbok menderita karena tiluh Bapak. Jadi tolonglah, jangan mencari-cari masalah yang bisa menyulitkan orang lain atau diri sendiri, kataku berusaha tenang. Mereka mengangguk-angguk mengiyakan. Sungkan sangat kulo rause, ya Gusti Allah. Sungguh tidak pantas rasanya menasihati orang yang jauh lebih tua dari aku, apalagi di tengah khalayak ramai seperti ini. Sesakit-sakitnya hatiku tetap saja rasanya berbicara lancang terhadap orang-orang tersebut yang usianya sebaya dengan ibuku sendiri. Batinku mengeluh resah. Demikian kutipan tersebut. Paragraf di atas menceritakan bahwa Dewi Sakrenda
menghadapi dua pilihan yang menurutnya sulit dan menyusahkan. Hal tersebut bermula ketika Dewi Sakrenda memakai kerudung di kampungnya yang kental dengan kejawen. Perilaku Dewi Sakrenda yang memakai kerudung tentu saja mengherankan masyarakat sekitarnya, sehingga muncul gosip-gosip buruk mengenai dirinya. Ayah Dewi Sakrenda sangat marah ketika putri kesayangannya menjadi bahan pergunjingan di kampung. Maka ia pun mengancam akan menelus siapapun yang menyebarkan kabar buruk mengenai putrinya. Konflik batin yang ketiga yaitu konflik geleng angguk atau approach avoidance conflict. Konflik ini timbul apabila organisme atau individu menghadapi objek yang mengandung kedua nilai yang positif dan nilai yang negatif. Pemilihan nilai inilah yang memunculkan konflik batin dalam diri individu yang sedang ia alami. Dalam novel Putri Kejawen karya Novia Syahida ini, konflik tersebut menimbulkan rasa frustasi karena Dewi Sakrenda dihadapkan pada dua hal yang menyulitkan sikap dan perasaannya. Hal ini demikian tampaklah dalam kutipan berikut ini. Islam tidak mengenal pencampur adukan keyakinan atau kepercayaan. Islam adalah agama yang murni dan berdiri tegak di atas ketauhidan. Segala bentuk tingkah laku, sikap, kata-kata, ataupun bisikan hati yang bersifat menduakan Allah atau berada di luar jalur Islam hukumnya adalah haram. Sebab itu adalah musyrik, dosa besar. Urainya mantap. Pikiranku langsung melayang pada penduduk di kampungku, terutama bapak. Bapak tidak lagi sekedar mencampur adukan, ia malah sangat nyata dengan kesesatannya. Demikian kutipan tersebut. Jadi kesimpulan dari konflik batin tokoh utama dalam novel Putri Kejawen karya Novia Syahida yaitu dalam novel Putri Kejawen karya Novia Syahida, konflik batin yang dialami tokoh utama Dewi Sakrenda adalah kebimbangan, pertentangan, kekecewaan. Dalam konflik kebimbangan yaitu konflik angguk-angguk atau approach konflik, yang dimana ada kebimbangan yang terjadi karena Dewi Sakrenda mempunyai dua pilihan yang keduanya menguntungkan baginya, yaitu Dewi Sakrenda harus memilih di antara kalung dan pengawal. Hal ini terjadi karena Dewi Sakrenda diolok-olok oleh teman sekolahnya. Pilihan antara dua motif ini menimbulkan konflik batin dan konflik dengan ayahnya. Dalam konflik pertentangan yaitu konflik geleng-geleng atau avoidance konflik, yang dimana menunjukkan konflik ini terjadi ketika Dewi Sakrenda tengah melakukan pengobatan terhadap ayahnya dengan metode Islam. Di tengah-tengah pengobatannya tersebut, Dewi Sakrenda melihat sesuatu yang membuatnya sangat marah, yaitu ketika ia melihat tato di tubuh ayahnya yang bertuliskan Asma Allah secara terbalik. Hal ini menimbulkan konflik batin yang kuat dalam dirinya sampai pada akhirnya ia merasa sangat kecewa. Konflik geleng angguk atau approach avoidance konflik, yang dimana konflik yang terjadi adalah ketika Dewi Sakrenda mempunyai keinginan untuk mengajarkan Islam kepada keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya, namun tidak kuasa untuk melakukannya karena ia sendiri pernah disembuhkan dengan ilmu hitam ayahnya. Adanya beberapa pilihan positif dan negatif yang melingkupinya memunculkan konflik ini ke dalam kehidupan Dewi Sakrenda. Demikianlah analisis konflik batin tokoh utama dalam novel Putri Kejawen karya Novia Syahida. Sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat.